Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV bersama Pak Haji Cucu Cumarna, merupakan komisaris utama dari PT Bestama dan membawahi banyak perusahaan, bahkan juga hingga hari ini total karyawannya kurang lebih 800 orang. Pak Haji sendiri bahkan tidak menyadari begitu sebanyak itu karyawannya. Ketika hadir ke pernikahan putranya Pak Haji begitu pada saat itu ya. Putri, ya. Ada 800 karyawan yang ternyata banyak juga begitu ya. Di usaha air, kemudian juga energi, setelah itu properti, sudah pasti tergabung di organisasi kepengusahaan. Tadi sudah saya bilang begitu ya, Pak Haji merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Persatuan Islam. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga seluruh Indonesia. Artinya rekan-rekan pembisnisnya lebih banyak lagi nih, jaringannya lebih luas begitu ya. Apa yang menjadi ibaratnya keinginan utama Pak Haji, kenapa bisa tergabung di organisasi Islam begitu? Sejak kapan sebetulnya? Saya dapat mandat atau dapat tugas dari guru saya, karena saya aktif di sosial di organisasi kemasyarakatan Persis itu Persatuan Islam. Waktu itu ketua umumnya Kiai Dr. JJ memberikan SK ke saya untuk menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Persatuan Islam. Ya, saya kan sebagai murid dan sebagainya akhirnya sami'na wa ata'na gitu ya untuk menjalankan ini walaupun berat gitu. Karena ini kan fase kedua setelah kepemimpinan yang pertama, fase kedua dan setelah adanya COVID gitu ya. Kan kita harus merajut lagi teman-teman kita yang pengusaha yang ada yang udah membangkitkan semangat usahanya turun gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah karena niatannya tadi kita kembali ke niatan ya, kita ingin bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat dan negeri ini. Ya bismillah gitu, walaupun ya kendala terbesar saya sekarang soal di waktu gitu. Karena waktu tidak bisa ditambah, cuma seminggu 7 hari, sehari 24 jam gitu. Sedangkan kegiatan belum kalau kita terkendala gitu. Sakit gitu ya. Nah itu, mohon doanya aja biar sehat terus sehat terus gitu. Pak Haji, karena banyak yang membutuhkan Pak Haji Nah itu. Gitu. Amin. Tadi kan di HIPI sendiri sudah berapa lama sebetulnya Pak Haji? Kurang lebih setahun setengah. Setahun setengah. Membawahi berapa ini barangkali anggota yang sekarang terdaftar kurang lebih sebenarnya belum di ini lagi, tapi yang pertama awal mendaftar itu kurang lebih di 50 sampai 80. Dan sekarang cabang yang udah ada yaitu di Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan rencananya sekarang di Sumedang dan Majalengka. Kabupaten Bandung juga udah ada, tapi karena waktu itu COVID terjadi vakum, ya saya mau dibangkitkan lagi karena alhamdulillah sekarang ini lagi fase-fasenya pengusaha itu bergairah gitu. Betul. Apalagi dengan kepemimpinan baru Pak Prabowo ini yang sangat pro bisnis ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi Indonesia. Betul. Di Indonesia utamanya begitu ya. Kalau Himpunan Pengusaha Persatuan Islam sendiri sebetulnya visinya ke arah mana sih Pak Haji? Misinya begitu? Visinya sebenarnya lebih ke arah kalau saya lihat kebermanfaatan gitu, kebermanfaatan buat umat gitu. Visinya lebih ke sana, yaitu kebermanfaatan buat umat, di mana nanti dari para pengusaha yang ada tergabung di HIPI ini kan ada dana zakat, infak sedekahnya. Nah itu nantinya bisa menunjang dana dakwah, sehingga ada tagline niaga berdaya, dakwah berjaya, yaitu. Jadi tidak melulu bicara keuntungan begitu ya Pak? Justru di sini enggak. Di sini justru kita diajak gitu sama guru-guru kita tadi tidak berbicara keuntungan. Karena dengan banyaknya tadi zakat infak sedekah kita, insya Allah keberkahan mengalir ke kita dan kita udah ada salurannya gitu untuk menyalurkan dana zakat infak sedekah kita untuk dana dakwah dan pendidikan kita. Karena
alhamdulillah kita organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan gitu. Jadi fokusnya ke dakwah dan pendidikan, dan itu perlu sekali dana karena kita kan swasta, tidak dibantu pemerintah. Betul. Memang dakwah pendidikan kalau tanpa uang nggak bisa jalan. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang kan. Uang. Nah itu biar tidak disebut mata duitan, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Makanya tadi butuh tapi uang, biar lebih gitu. seimbang begitu ya. Dakwah juga harus jalan, kemudian juga bisnisnya juga tetap apa ya, ibaratnya bisa terus berkesinambungan. Terus di usia sekarang begitu, Pak Haji, kalau bicara mengenai bisnis, naik turun sudah, asam garam kehidupan dunia bisnis juga sudah, mungkin sempat ngeluarin modal kah, tiba-tiba mungkin keuntungannya susah begitu. Pengalaman yang sangat berharga menjadi seorang pebisnis hingga saat ini. Apa Pak Haji? Pengalaman yang sangat berharga. Aduh. Atau mungkin pengalaman yang kira-kira apa ya, jadi motivasi terus nih jadi seorang Haji Cucu. Oh gitu ya, benar. Ada pengalaman saya yang sangat bisa berharga ini gitu, sehingga memotivasi saya walaupun capek ya, walaupun capek, yaitu saya kalau waktu itu saya pernah ini pengalaman juga waktu ke TGM, ternyata di pabrik yang satu mesinnya macet, otomatis pegawainya, saya tanya pegawainya gimana, ya mereka pada kan kalau yang diproduksi itu berdasarkan unit yang mereka hasilkan. Ini kan mesinnya macet, mereka kan ya itu mereka kan bertanya-tanya, kalau kata lagu Iwan Fals kan, ada yang apakah besok hari kita bisa makan, itu kejadian gitu ke karyawan kita gitu. Jadi saya terenyuh sekali gitu. Berarti ini jangan sampai berhenti gitu. Karena banyak karyawan yang menggantungkan ke kita gitu. Apalagi ada kejadian lucu juga gitu. Kalau pas saya kan range membagi gaji itu dari tanggal 25 sampai tanggal 3 atau tanggal 1. Kadang-kadang ada karyawan nyeleneh tapi ke kitanya jadi ini gitu ya. Bikin status gitu. Wah, kalau udah tanggal segini suka rindu sama ini sama saya gitu. Ternyata rindunya ya itu rindu buat gajian gitu. Berarti sangat diharapkan sekali kehadiran saya. Dan saya kalau memberikan kepada mereka, saya selalu minta doanya supaya saya tetap sehat, tetap bisa membuka lapangan kerja baru gitu. Dan mereka benar-benar dari hasil kerjanya itu ditunggu sekali, kalau istilah bahasa Sunda diantosan seenyeng sereng gitu ya. Jadi hasil dari kerjanya itu udah dipos-poskan untuk apa-apa. Begitu dinantikan. Begitu dinantikan. Untuk kehidupan keluarganya di rumah juga. Iya begitu. Akhirnya sebenarnya saya kalau untuk diri saya sendiri sangat-sangat lebih dari alhamdulillah ya. Lebih dari cukup, lebih dari ini. Tapi ya itu karena melihat kejadian-kejadian itu membawa semangat lagi saya untuk terus meningkatkan apa yang saya mampu untuk bisa lebih berkontribusi buat orang lain. Membuka terus-menerus lapangan pekerjaan. Ternyata pengalaman yang sangat berharganya adalah ketika mesinnya mati, yang dipikirkan bukan bagaimana caranya mesinnya hidup kembali untuk bisa apa ya, ibaratnya mengganti yang baru begitu ya, tapi ternyata yang dipikirkan oleh Pak Haji Cucu ini bagaimana nasib karyawannya loh, tidak ke satu apa ya, ibaratnya satu bentuk kesalahan dari sebuah mesin begitu ya, yang harus tetap diperbaiki, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana nasib karyawan dan keluarganya ketika mesin itu berhenti beroperasi, dampaknya luar biasa. Itu begitu ya, saya merinding Pak Haji, karena memang betul-betul dipikirkan sedemikian rupa hingga karyawan bahkan juga tadi cerita ketika update status kangen tanggal gajian begitu dinantikan begitu ya. Sangat apa ya, terasa begitu mungkin nikmat yang dirasakan oleh karyawan. Semoga berkah usahanya. Amin, amin. Tadi kan bicara mengenai happy juga sudah, bisnis juga sudah. Pernah ada satu fase yang memang apa ya, ibaratnya cukup jadi kapok nih ternyata jalan bisnis gitu, atau mungkin ada hal apa saja sebetulnya yang jadi apa ya, nggak jadi deh, akhirnya gagal, ternyata saya pindah ke yang lain begitu. Oh tidak pernah. Tidak karena pernah saya. Motivasinya tadi karyawan tadi ya. Ya tadi kebermanfaatan dan berbagi gitu. Kalau misalnya bermanfaatnya banyak, artinya apakah akan ada peluang usaha baru yang akan dijalankan? Iya gitu. Kira-kira mau ngarahnya kemana nih bisnis barunya Pak Haji? Ngalir aja gitu, ngalir aja, karena begini, kalau saya rasakan gitu ya, selama ini
saya sebenarnya tadi tidak pernah belajar bisnis secara terus begini. Kalau saya rasakan dan saya evaluasi, ini bisa jadi ini doa-doa dari karyawan-karyawati saya. Oke. Supaya ini terus berjalan, terus ini kan dengan lebih banyaknya karyawan, apalagi lebih dari 40, kan kita tidak tahu doa karyawan mana yang diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berprasangkanya begitu. Ini banyak karyawan-karyawan saya yang mendoakan saya gitu. Sehingga walaupun saya tanpa background, misalnya bisnis di air, sebenarnya saya tidak punya pengetahuan apa-apa di air. Tapi karena yang direkturnya saja yang punya pengetahuan tentang air. Saya jalan aja gitu. Jadi sambil jalan itu ya. Jadi modal nekat, modal kumaha engke, tapi backingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah. Walaupun sebetulnya mungkin basic pengalaman di dunia bisnisnya awalnya bukan ke air ya Pak Haji ya, pada saat itu. Sebelumnya memang orang tua pebisnis kah atau seperti apa? Sebenarnya orang tua saya kalau dari bapak, dari apa gitu lebih ke pendidik. Karena dari kakek, dari uwa, dari kakak sekarang malah pendidik ya, guru. Kalau dari mama itu rata-rata pengusaha gitu. Kalau orang Tasik terkenal dulu kreditnya ya, tukang kredit. Rata-rata karena saya dari SD udah belajar dagang kecil-kecilan, dari kuliah juga udah sambil nyambi. Ini kalau karena lebih dekatnya ke keluarga mama gitu. Jadi udah lumayan ke ini belajar mental dagangnya dari SD dan kuliah waktu itu. Lagi-lagi pengalaman menjadi guru berharga begitu ya. Diajarkannya sejak dari kecil, bisnis keluarga akhirnya ternyata sudah besar. Kita juga ingin tanya sebetulnya kira-kira apa yang sudah dihasilkan semenjak tahun 99 hingga sekarang, bisnisnya berkembang begitu ya. Investasinya kemana aja? Kita akan ulik lebih lanjut usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Talk Today PJTV bersama Bapak Haji Cucu Cumarna.